Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Suharno Syahputra. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas landasan pendidikan. Baik, jawaban yang pertama, landasan pendidikan adalah sebuah tumpuan ataupun dasar ataupun yang sesuai dengan konseptual yang menyeluruhi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya dibahas terkait landasan pendidikan yang hakikatnya manusia untuk sebagai makhluk membelajar. Di sini, landasan pendidikan meliputi berbagai aspek. Yang pertama, landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis untuk melindungi pendidikan itu sendiri. Nah, jika pendidikan tidak mempunyai dasar yang kuat, maka pendidikan tersebut tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas. Dengan demikian, untuk mencapai kualitatif dan kuantitatif belajar diperlukan untuk adanya landasan pendidikan di sini. Nomor 2 merupakan ataupun landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialisasian dan dimensi kebudayaan sebagai faktor untuk mempengaruhi terhadap perilaku individu itu sendiri. Sehingga seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Nah, sejak ia lahir, ia sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola dan perilaku sejalan dengan tuntutan sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan untuk memenuhi tuntutan sosial dan budaya itu mengakibatkan seseorang dapat tersingkir dari lingkungannya, sehingga seseorang tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, tidak dapat menyelesaikan proses proses dari landasan sosial budaya itu sendiri. Nah, apabila perbedaan dalam sosial budaya tidak dijembatani dengan baik, maka tidak mustahil akan muncul konflik internal maupun eksternal yang ada pada individu tersebut. Nomor 3, landasan hukum pendidikan adalah dasar dari fondasi untuk perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Landasan yuridis bukan hanya semata-mata untuk sebagai penyelenggaraan pendidikan, namun juga sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak menyimpang nantinya. Maka landasan yuridis ini dapat dijadikan sebagai tumpuan untuk orang-orang yang tidak seharusnya dapat dikenakan sanksi nantinya jika seseorang ataupun oknum yang melakukan kesalahan di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, nomor terakhir yakni meningkatnya teknologi di era globalisasi ini, di serba teknologi ini, teknologi sangat berperan penting dalam landasan pendidikan. Hal ini dapat membantu untuk yang pertama yakni menambah informasi. Nah, manfaat pertama ini penggunaan teknologi dan informasi dalam pendidikan dapat menunjang untuk menambah informasi. Banyak sekali informasi yang didapat jika kita memaksimalkan penggunaan teknologi ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Nah, yang tadi untuk menambah informasi, dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan belajar kita. Dengan demikian tersebut, informasi-informasi yang baru memberikan wawasan-wawasan yang baru juga dan sehingga dapat meningkatkan kemampuan proses belajar mengajar selama dalam pembelajaran. Yang ketiga yakni memudahkan akses belajar. Nah, di sini untuk proses pembelajaran dapat dipermudah dengan teknologi. Kita lihat sendiri di masa pandemi sangat dibutuhkan pada pada sekarang ini karena jika tidak ada teknologi maka kita tidak akan dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar seperti sekarang ini. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton.